Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Fitrianti, NIM 180210092. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling, yaitu kesimpulan dari materi pembelajaran. Kemudian yang pertama itu ada pengertian bimbingan konseling out menurut beberapa ahli. Nah, menurut Setter dan Stone, mereka berpendapat bahwa bimbingan ini merupakan bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Kemudian menurut Nata Wijaya mengatakan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar anak mampu memahami dirinya. Kemudian menurut Sunario mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada anak untuk mencapai perkembangannya secara maksimal. Nah, berarti kesimpulannya bimbingan konseling untuk AUD ini itu merupakan upaya guru untuk membentuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta dapat memahami kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri, dan juga membantu anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan tuntutan lingkungan atau norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Nah, jadi ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini merupakan bimbingan pribadi dan sosial. Nah, bimbingan ini itu dilakukan bertujuan untuk membentuk pribadi dan sosial anak. Kemudian bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini bertujuan untuk membantu anak memecahkan masalah dan mencapai tujuan dari pengembangan yang belum tercapai yang sudah ditetapkan oleh guru. Kemudian bimbingan karir. Nah, kalau bimbingan karir ini lebih bertujuan untuk membantu anak mengenal dan mengembangkan potensi diri dia, kemampuan apa sih yang ada di diri anak tersebut. Kemudian adapun pentingnya BK pada anak usia dini itu yang pertama itu untuk membantu anak agar mengenal dirinya sendiri dan kemampuannya, sifatnya, serta kebiasaan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu membantu anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seperti minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Kemudian yang ketiga itu membantu anak untuk menghadapi kesulitan yang akan dihadapi atau membantu anak untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Kemudian yang keempat itu menyiapkan perkembangan sosial dan mental anak agar dia bisa mampu menerima sesuatu yang akan terjadi. Misalnya sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, jadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi guru itu membimbing anak agar bisa lebih menerima lagi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sendiri itu sangat penting ya dalam mempengaruhi belajar anak. Misalnya aja kayak gini lah, kalau lingkungannya ribut atau kotor jadi bau, itu kan akan mempengaruhi pembelajaran anak atau pendidikan anak. Jadi anak merasa bising ataupun masyarakat yang kurang bekerja sama dengan sekolahan tersebut. Kemudian ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini merupakan faktor yang mendorong anak dalam berkomunikasi dengan saudara, teman, guru maupun masyarakatnya. Kemudian ada faktor emosional. Nah, faktor emosional ini berhubungan dengan motivasi. Jadi dalam pemberian kegiatan, guru ini diharuskan mampu memberikan tanggung jawab kepada anak sehingga anak itu merasa kalau dirinya ini bisalah dipercaya sama orang lain. Kemudian ada faktor fisik. Nah, faktor fisik ini kayak kurang gizi atau faktor yang perkembangannya terlambat. Itu anak itu kalau gizi, anak itu akan kurang konsentrasi yang mengakibatkan IQ-nya rendah. Kalau pertumbuhan dan perkembangan itu bisa menyebabkan anak itu sendiri itu minder. Misalnya kayak tinggi badan dia pendek, dia kecil, dia kurus karena kurang gizi, jadi dia minder. Kemudian itu faktor metode yang terpadu. Nah, jadi metode yang terpadu ini seperti model pembelajarannya sendiri itu harus menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Jadi anak itu agar supaya anak itu tidak mudah bosan dengan pembelajaran tersebut. Kemudian ada karakteristik perkembangan fisik motorik. Nah, perkembangan yang paling signifikan pada anak usia dini itu adalah perkembangan fisiknya. Kemudian perkembangan fisik ini juga dapat dilihat melalui 4 aspek. Yang pertama itu aspek saraf, yang kedua otot, yang ketiga kelenjar endokrin, yang keempat itu struktur fisik. Nah, yang dimaksud dengan sistem saraf ini adalah perkembangan kecerdasan dan emosi anak. Dia mampu nggak mengontrol. Kemudian yang kedua yang ke otot ini adalah
Dia itu yang mempengaruhi perkembangan kemampuan motorik anak, baik motorik halus maupun motorik kasar. Kemudian kelenjar endokrin. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya tingkah laku baru. Seperti saat anak itu bertambah usia, dia senang melakukan aktivitas yang belum pernah dia coba sebelumnya. Kemudian ada struktur fisik. Nah, struktur fisik ini itu meliputi kayak tinggi badan anak, berat badan, dan porsi tubuh anak tersebut. Jadi antara perkembangan aspek motorik ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan perkembangan fisik. Jadi kalau perkembangan fisik udah matang, maka motorik anak sudah terkoordinasi dengan baik. Kemudian ada masalah perkembangan anak dalam aspek agama, moral, seni, dan bahasa. Nah, jadi agama dan moral ini berhubungan dengan peraturan apa yang harus dilakukan oleh anak. Jadi permasalahannya itu sebagian anak ini belum bisa mengikuti suatu peraturan atau paham sama peraturan. Jadi anak itu perlu pendekatan lagi bagi seorang guru untuk memahamkan anak sebuah peraturan itu bagaimana. Kemudian bahasa. Nah, anak ini berkomunikasi dengan lingkungannya itu menggunakan bahasa. Jadi masalah kemampuan berbahasa anak ini sendiri adalah kurangnya komunikasi dari orang tua atau kadang nih anak kurang paham dengan bahasa reseptif. Kemudian ada seni. Nah, kalau seni itu masalahnya itu anak itu kurang tertarik pada lagu-lagu, bisa disebabkan karena dia memang tidak tertarik dengan sebuah seni. Kemudian anak itu tidak menikmati alunan-alunan suara. Jadi anak itu tidak bisa mencintai sebuah seni. Kemudian ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku prososial anak. Jadi menurut Nuraini sendiri ini, pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif. Jadi relatif konsisten dari waktu ke waktu. Jadi pola asuh ini ditetapkan orang tua pada anak, itu akan menentukan perkembangan kepribadian anak, termasuk perkembangan perilakunya. Jadi adapun jenis-jenis pola asuh, yang pertama itu ada otoriter. Nah, jadi otoriter ini adalah sikap orang tua yang selalu menolak keinginan anak. Jadi selalu menghalangi anaknya itu untuk melakukan apa yang dia mau. Maunya orang tua aja yang dibolehkan, kalau anak nggak boleh. Kemudian demokrasi. Nah, di sini tuh kayak orang tua sama anak itu saling musyawarah, ada kerjasama gitu. Kemudian ada permisif. Nah, kalau permisif ini sikap longgar atau kebebasan dari orang tua. Jadi di sini tuh orang tua nggak ada bimbingan untuk anaknya. Kemudian sikap perlindungan berlebihan. Ini sama dengan memanjakan. Jadi untuk dia tuh sama-sama memenuhi apa yang diinginkan anak, selalu terpenuhi, selalu dituruti gitu. Kemudian ada telaah perilaku salah suai dalam PIAUD. Nah, perilaku maladaptif ini tuh dapat terjadi pada anak karena melalui beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor keluarga, lingkungan, serta teman anak dalam bermain. Jadi pola asuh ini juga dapat mengakibatkan anak menjadi berperilaku maladaptif ya, yang dapat berpengaruh pada perkembangan anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya ke pendidikan agama yang paling penting. Kemudian dalam pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Karena penanaman pendidikan agama itu harus diterapkan pada anak sejak dini, agar anak ketika dewasa nanti sudah tidak meraba-raba lagi apa dan bagaimana. Nah, peran guru dalam pembimbing AUD dan peran guru dalam perkembangan anak. Menurut Abin Syamsuddin, nah, seorang pendidik itu memiliki peranan secara umum. Yang pertama itu ada sebagai konservator atau pemeliharaan. Jadi pada sistem ini tuh guru diharapkan dapat individu yang berkualitas. Kemudian yang kedua, inovator atau pengembang. Jadi di sini ini tuh merupakan sistem nilai ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, transmitter atau penerus. Jadi pada sistem ini nilai kepada anak didik, lebih kepada anak didiknya. Kemudian yang keempat itu ada transformation, nah, atau penerjemah. Jadi sistem nilai ini tuh melalui penerjemahan dalam pribadi dan perilaku si anak. Kemudian organisator, nah, atau penyelenggaraan. Jadi ini tuh merupakan sistem terciptanya proses pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun non formal oleh guru maupun sekolah itu.
Selanjutnya, guru itu sangat berperan untuk perkembangan anak, ya, berhubungan dengan bimbingan guru itu sendiri. Jadi perkembangan anak itu berhubungan dengan bimbingan guru itu sendiri. Jadi karena dari bimbingan itu anak itu akan membantu anak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak, baik masalah belajar maupun masalah sosialnya. Karena di sekolah anak itu tidak hanya sekedar memperoleh ilmu untuk mencapai 6 aspek perkembangannya dari bermain saja, tetapi anak di situ perilakunya dibentuk juga oleh guru di sekolah. Nah, kemudian apakah peran orang tua sebagai konselor bagi anak di rumah sama dengan guru di sekolah? Nah, jadi peran orang tua di rumah itu mengajarkan pada anak bagaimana agar anak itu memiliki sikap yang baik. Nah, dari pembiasaan yang diberikan oleh orang tua. Nah, di sini orang tua itu sangat memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak, kemudian memberikan kenyamanan pada anak, memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, sedangkan peran guru di sekolah sebagai konselor itu membantu anak untuk mengalami kesulitan belajar atau melewati kesulitan-kesulitan belajar, kemudian membantu anak mengenali potensi dirinya, membentuk anak bersosialisasi dengan teman-temannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam program bimbingan konseling PAUD. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda dan sudah pasti cara belajarnya itu juga berbeda. Jadi guru itu harus paham karakter setiap anak, dan dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini sendiri itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu setiap anak itu perlu dikembangkan secara maksimal, dan anak akan mengalami permasalahan perkembangan yang berbeda. Nah, disitulah anak perlu penanganan khusus oleh guru. Kemudian ada 5 layanan ruang lingkup bimbingan AUD. Nah, yang pertama itu ada layanan pengumpulan data. Nah, kalau layanan pengumpulan data ini, kita sebagai guru itu harus mendapatkan informasi dari anak yang kita bimbing, ya, untuk mengetahui latar belakang anak tersebut. Kemudian itu ada layanan informasi. Nah, di sini tuh guru dan orang tua itu harus memiliki wawasan yang luas lagi, harus mengerti apa-apa aja yang menjadi pengaruh pada anak, misalnya pengaruh belajar anak dari lingkungannya atau pengaruh gadget terhadap anak. Kemudian yang ketiga itu ada layanan konseling. Nah, layanan konseling ini adalah pemberian bantuan pada anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak ataupun membantu mempersiapkan anak untuk menghadapi masalah ke depannya. Kemudian ada layanan penempatan. Nah, layanan penempatan di sini itu anak itu memperoleh solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir itu ada layanan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini tuh guru harus menindaklanjuti permasalahan anak. Jadi beberapa berhasilnya bimbingan konseling itu atau tidak berhasil atau tidaknya bimbingan konseling itu di sini terlihat di layanan evaluasi dan tindak lanjutnya. Teknik pengumpulan data pada layanan BK yang pertama itu ada teknik testing. Nah, di sini tuh ada tes lisan dan tes tindakan. Jadi kalau tes lisan itu guru langsung berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang kalau tindakan itu ya guru itu untuk mengukur keterampilan anak-anak dalam melakukan satu kegiatan itu dilakukan dalam bentuk tugas-tugas, ya, kayak misalnya melakukan permainan-permainan di kelompok atau sentra-sentra. Kemudian itu teknik non testing itu ada observasi, wawancara, angket, catatan anekdot atau portofolio. Jadi ini kalau yang non testing ini memang biasa digunakan oleh guru-guru di sekolahan PAUD pada umumnya. Jadi kalau observasi ini itu kan untuk pengamatan secara langsung, sedangkan wawancara itu kita berbicara kepada anak tapi tidak secara formal. Itu bisa saat anak sedang bermain atau istirahat. Kalau angket itu untuk orang tuanya, pertanyaan yang diajukan untuk orang tuanya. Kemudian kalau anekdot ini sendiri itu guru itu baru buat saat peristiwa itu memang udah terjadi. Kemudian kalau portofolio itu pengumpulan data selama 1 semester atau selama 1 tahun. Kemudian ada layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling. Jadi layanan evaluasi dan tindak lanjut ini merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan oleh guru kepada anak. Nah, jadi ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan konseling itu dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku dari anak tersebut. Kemudian layanan evaluasi dan tindak lanjut ini dilakukan di akhir kegiatan program bimbingan konseling yang udah dibuat sama guru. Jadi dari kegiatan ini guru itu dapat menganalisis
sebab-sebab apa saja yang membuat anak tidak berhasil di dalam program yang telah direncanakan oleh guru, serta memberikan perbaikan-perbaikan terhadap proses-proses yang memang membuat anak terasa sulit. Kemudian ada pelaporan bimbingan konseling. Nah, jadi kegiatan pelaporan ini itu dilakukan oleh guru dengan orang tua. Guru atau sekolah melakukan pertemuan dengan orang tua, yang mana pertemuan ini memang sudah dijadwalkan di dalam program kerja PAUD itu sendiri, baik dalam satu semester maupun setiap tahunnya. Kemudian sebelum guru melakukan pelaporan ini, guru juga harus mempersiapkan perencanaan dan pengorganisasian program pelayanan yang pada akhirnya nanti akan menjadikan suatu materi atau tujuan yang akan dicapai di dalam kegiatan sekolah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.